adalah Allah yang maha menguduskan kami semua. Sehingga firman-Mu dapat sampai ke hati masing-masing dan berbuah banyak sesuai kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah untuk memberkati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk mendengarkan, untuk melihat. Kiranya kita harus belajar banyak hari ini, hal-hal yang masih perlu kita pelajari. Mari kita siapkan firman Tuhan dalam Matius 5 di ayatnya ke-9. Dalam Matius 5 ayat 9, bisa kita lihat ayatnya, boleh dibantu. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah atau makarios dalam hal ini sama seperti Bapak Ibu biasa menggunakan kata-kata merek shampoo yang bagus, makarizo, itu poinnya adalah berkat. Ya, berkat, bukan happiness biasa, tapi juga bisa disebut happiness, happy, tapi lebih cocok disebut berkat, itu makarizo. Maka makarios itu diberkatilah. Ya, kata berbahagialah itu tidak salah, tapi bisa lebih tepat lagi kalau sebenarnya diperkatakan diberkatilah. Ya, jadi bless are. Ya, diberkatilah, ya Matius 5, kita kasih lihat sedikit lagi firman-Nya Matius 5. Berbahagialah, diberkatilah Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. orang yang membawa damai. Di sini tolong kita memang orang Indonesia. Orang Indonesia kalau sebut Pak damai, Pak peace gitu kan. Nah, damainya itu harus kita mengerti sebagai bentuk shalom bahasa Ibrani atau erene bahasa Yunani yang bukan sekedar damai dong jangan ribut, bukan. Tapi penuh dengan yang disebut kecukupan dan juga sukacita yang berlimpah. Jadi kita bicaranya memang pasti nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh ada dengki, iri, sudah pasti nggak boleh. Tapi ada unsur kecukupan. Ingat, kita tidak boleh mengajarkan teologi kemakmuran atau kekayaan, bahasa yang lebih seremnya. Makmur itu berkesan positif. Tapi sebenarnya dalam teori kegerejaan, Tuhan Yesus kita mengajarkan bukan ngincer harta dunia. Tapi dunia selalu berkecukupan. Itu adalah dasarnya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di rumah masing-masing, dimanapun juga, kita harus percaya bahwa yang namanya damai sejahtera atau shalom, ya atau irene, ya kalau ada orang namanya Irene atau Iren, gitu ya, itu arti dari kata ini, damai sejahtera, yang artinya kecukupan, tapi juga sukacita, yang kalau kita bisa perhatikan, ya ternyata ini menjadi ciri-ciri keanak-Allahan. Tapi bukan ngambil damai sejahtera, tapi menjadi yang dalam bahasa aslinya itu menjadi pembawa atau pemberi, bukan ngambil. Kalau orang tolong diambil, tolong dibawa, kan kesannya sama. Tapi pembawa damai itu di situ aslinya adalah peacemaker. Ya, jadi pembuat, pemberi damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau sampai di antara kita, itu yang penting diberkati ada amin, salah. Yang penting jadi berkat bagi orang lain. Ada amin, itu yang benar disebut teori anak-anak Allah yang sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai kita melihat jauh-jauh, lihat saja Yesus. Ya, Yesus itu minta kita ikuti aku. Ya memang itu kesannya perkataan Yesus kepada Petrus, tapi kepada semua orang, kalimat-kalimat kitab suci Kristen mengajarkan Yesus adalah teladan kita semua. Ya jangan ikutin para rasul saja, tapi para rasul mencoba menjadi contoh untuk bisa diikuti. Tapi para rasul jelas klaim bahwa mereka mengikuti Yesus. Maka Yesus ini adalah teladan utama. Apakah Yesus mencari uang di dunia? Apakah Yesus mencari properti di dunia? Tidak pernah kekurangan. Berkecukupan adalah suatu ide terpenting. Kalau Bapak Ibu suruh pilih, ya, kalau Anda begitu kayanya, begitu memang miliarder, bukan miliarder tapi dalam US dollar, itu artinya super kaya, ya atau jutawan tapi US dollar, itu kaya sekali, ya tadi kan super kaya, kalau miliarder dalam US dollar. Ya apalagi dolar sekarang ya segitu tingginya.
Ya, kalau sampai begitu kayanya, sehingga ratusan miliar bisa dikeluarkan ya tanpa harus jual sesuatu, rupiah, ratusan miliar rupiah, oh butuh duit seberapa? Sekian, nggak usah jual aset, itu berarti kaya sekali. Nah kalau sampai ada seseorang, ya bukan di zaman COVID pasti maksudnya, itu berangkat tur ke luar negeri, ya kemudian sampai di suatu negara Eropa atau minimum seperti Israel, mewah hotelnya atau Jepang, mewah, ya bagus sekali. Kemudian karena saking dia terkesannya, ini hotel udah berapa lama? Oh sudah hampir 50 tahun, tapi terawat bersih luar biasa. Aduh luar biasa. Terus kira-kira ini mungkin dijual nggak? Itu pertanyaannya. Kalau orang kaya sekali bisa membeli hotel itu. Ya, karena dia bisa ratusan miliar tanpa harus jual aset. Berarti dia tinggal transfer ratusan miliar. Kalau Bapak Ibu punya capacity untuk bisa melakukan pembelian tanpa jual aset sebesar ratusan miliar dalam satu waktu, yang kita sebut kaya sekali tadi, itu sebenarnya bisa beli hotel itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesempatan beli, dan Ibu Bapak beli, maka yang terjadi adalah seluruh maintenance hotel tersebut mulai ada di pundak Bapak Ibu sekalian. Apakah itu damai sejahtera versi Anda? Apakah itu rasa tenang, rasa cukup, rasa nyaman, rasa sukacitanya akan timbul? Karena kalau hotelnya sepi, seperti zaman COVID sekarang, apakah Bapak Ibu tenang lihat hotel Bapak Ibu? Ya harus ada maintenance, kalau enggak semuanya berantakan. Kalau sebulan ditinggal, seluruh kamar hotel tersebut akan berantakan sekali. Ya, apakah Anda akan tenang punya aset hotel yang sangat indah tersebut pada waktu dibeli? Tapi sejak dibeli, mulai jadi milikmu, maka detik itu apakah menjadi damai sejahteramu? Apakah itu menjadi sukacitamu? Apakah hanya bangga, itu hotel itu punya gua ya, masuk di Instagram, masukin di mana, itu hotel milik gua, milik gua. Tapi ke ujung-ujungnya, untuk segala keadaan, kita akan menjadi serba sulit. Karena ada pegawai yang gak bagus di hotel, kita sudah harus menyelesaikan. Ada pegawai yang mau meninggalkan tempat, tapi sangat penting pegawainya, kita langsung kejar-kejar. Itu sebabnya, itu sulit sekali, menyulitkan. Semakin banyak punya sesuatu, Anda akan mulai ada maintenance. Maintenance cost, biaya pemeliharaan, perawatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kata cukup ya dalam kalau Anda buka 1 Timotius 6, ya Anda lihat 1 Timotius 6, kita lihat di ayatnya ke-6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Ibadah atau kebersamaan dengan Allah dalam poin ini, dalam bahasa aslinya. Ya selalu ada Allah dalam hidup kita. Artinya kita dikit-dikit gimana? Seakan-akan ada CCTV Allah. Bukan soal duitnya banyak atau apa. Disebut ibadah bukan cuma masa datang ke gereja. Bukan cuma menyanyikan lagu-lagu puji-pujian. Tapi selalu merasa ada Allah bersama kita. Itu disebut ibadah dalam bahasa aslinya. Ya, atau kalau kita bicara bahasa Inggris seperti yang namanya enaknya itu godliness. Selalu ada Allah dalam hidup kita. Itulah aslinya ibadah. Ya, atau disebut teori orang yang menjadi devout, orang-orang yang berdevosi, orang-orang yang dikit-dikit Allah, dikit-dikit Tuhan. Tuhan gimana? Jadi nggak perlu CCTV manusia untuk tidak berbuat salah. Karena takutnya pada Allah, bukan takut ketahuan orang. Dan itulah yang diajarkan di 1 Timotius 6, ya tadi ayat 6, ibadah. Kalau disertai rasa cukup. Nah cukup ini orang bilang relatif, memang relatif. Aslinya kata-kata itu artinya relatif. Tapi kalau Anda lihat kata-kata berikutnya menjadi tidak terlalu relatif. Coba kita lihat. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Di ayat 8 dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sehingga kalau kita mau pastikan karena 2 saksi atau lebih, 2-3 saksi suatu perkara sah. Oh, maksudnya bukan gitu, Pak. Ya udah buka lagi ayat setelahnya, ngomongin soal hati-hati kekayaan. Yuk kita lihat. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Anda lebih pengen kaya atau pengen kaya? Anda pilih kaya atau pengen kaya? Kaya, itu kan pilihan. Atau pengen kayanya yang Anda mau? Loh, pengen kaya kok pilihan Pak? Lah itu masalahnya. Kalimatnya adalah yang pingin kaya, yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam pencobaan jerat, perangkap. Ya, di musim-musim ini mungkin ada tikus lewat. Ya, kebetulan saya mohon maaf kalau untuk mengusir tikus saya pakai perangkap. Mohon maaf, bukan doa. Ya, pakai perangkap tikus. Ya, saya percaya mujizat dan saya melakukan dan saya hidup bersama Tuhan, mujizat Tuhan Yesus dalam hidup saya. Tapi khusus untuk masalah tikus, saya doa, ya, tapi ya saya bingung kalau ngelihat tikus kena lem, kayaknya kasihan sekali. Lem tikus itu bikin dia jerit-jerit, udah gitu nggak ada yang bisa bebasin, udah gitu ujung-ujungnya ya digebuk juga, mati juga. Setelah berjam-jam teriak-teriak, karena nyangkut di lem tikus. Nah, perangkap seperti lem itu ada umpan, yaitu yang namanya makanan yang tikus pengen. Kelihatannya pasti kena. Nah, tapi lem tikus itu sudah agaknya harus ditinggalkan, ganti dengan alat, ya mohon maaf ini bukan jualan, saya sama sekali nggak ada hubungan dengan produk itu, tapi lucu sekali, namanya Johnny Cat. Nanti pasti cari-cari, coba tahu kan. Johnny Cat itu lucu sekali, harganya cuma 37.000 di Tokopedia, which itu sangat murah, anehnya luar biasa. Ya, tapi lucunya, udah pasti buatan bukan Amerika. Ya, nah itu cuma umpannya kecil saja, ya tikusnya pasti kena, cruk dan langsung mati. Sekali taruh selesai. Ya, saya cuma taruh berapa jam langsung dapat. 2 tempat sekaligus. Saya beli 2, saya taruh 2 tempat, langsung dapat. Oh ya, umpan yang bagus selai kacang. Coba aja, gitu kan? Itu sukses sekali. Selai kacang sukses sekali. Nah, itu adalah suatu ide ya bahwa yang namanya tikus pasti kena umpannya. Ya, jadi yang namanya tikus nyium bau selai kacang pasti kena. Sama kayak Anda mancing ikan, kalau Anda suka mancing gitu ya, kasih umpan yang pas pasti dimakan. Itu sudah suatu ide. Yang namanya ingin kaya, sudah pasti dikejar iblis Pak, sudah pasti. Itu sudah ditulis resmi di kitab suci kita, yuk kembali ke ayatnya tadi, ke 10, 9 dulu, tapi mereka ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Pengen kaya bisa langsung kena jerat. Langsung kena perangkap. Jadi tikus pengen makan selai kacang. Manusia normalnya pengen kaya. Dan sekali pengen kaya, langsung itu jeratnya. Ya, ini serius sekali. Kalau 2-3 saksi perkara sah. Lanjutin lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pilar guria atau 2 kata untuk cinta uang itu philia. Philos, ya artinya suka, pengen, ya kalau Anda mendengar ya kata pedofilia itu suka anak kecil. Pedonya itu anak kecil, filia itu suka. Philos itu artinya suka, fond of. Ya, kalau philema itu mencium, dalam bahasa cium kudus itu philema. Ya, jadi kata philo itu suka, senang, pengen. Ya kalau sudah ya termasuk kata-kata bagus philo lagi, filosofi, artinya bukan suka sofi. Ya, tapi suka kepada sophos, kecerdasan atau kebijaksanaan. Itulah filosofi. Ya, filsuf akhirnya, yaitu orang-orang yang percaya perlunya kecerdasan dan mempelajari kecerdasan dan seterusnya. Nah, yang namanya pingin kaya itu selalu jadi masalah. Ya, kita lihat tadi di ayat 11-nya, pilar guria itu artinya apa? Philia itu suka tadi, ya. Arguros itu age, kalau dalam bahasa Latin age, argento. Itu artinya apa? Perak. Tidak ditulis aurum, tidak ditulis emas. Tidak ditulis dalam bahasa Yunani-nya emas. Tidak, yang ditulis cinta perak. Menunjukkan bukan artinya itu pengen kaya, bukan di sini tuh ternyata. Yang disebut cinta uang di sini ternyata karena memang uang itu mata uang perak itu biasanya untuk 1 dinar upah 1 hari orang kerja. Ditulis cinta uang, tapi ditulisnya cinta uang, tapi dalam bahasa aslinya pilar guria itu mengandung arti kesukaan kepada perak. Padahal itu berarti bukan artinya suka sama emas. Suka sama emas itu jelas pengen kaya, jelas pengen mulia, jelas pengen yang tinggi. Tapi kalau sudah pilar guria, sudah
suka kepada perak, itu sudah artinya percaya kebutuhan sehari-hari diutamakan. Bapak Ibu seringkali begitu ngutamainnya kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, karena satu mata uang perak atau dinar, itu adalah satu upah satu hari orang kerja itu namanya dinar. Ya, nah satu dinar itu selalu perak. Dan kalau sudah bicaranya pilar Guria, artinya hidup dalam kebutuhan sehari-hari yang begitu mendesak terus-terusan. Sehingga pilar Guria bukan cinta uang aslinya, tapi lebih ke arah begitu mengutamakan keperluan sehari-hari. Ya, itu yang dijadikan umpan. Bapak Ibu kalau sudah ngomong, wah kalau udah ngomongin soal ekonomi, udah ngomongin soal rezeki, udah ngomongin soal kehidupan, mata pencarian, Bapak Ibu bisa fight for that. Itu yang menyebabkan orang itu disebut kena umpan, perangkap. Sekali Anda bilang, ini soal kebutuhan saya Pak, ini kebutuhan saya Pak, langsung kena. Dan itu sudah diketahui, sudah dibahas di kitab suci kita 2000 tahun lalu kan. Ya, lanjutkan di sini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Bapak Ibu bisa ngaku punya iman Kristen. Ngaku-ngaku, wah saya orang percaya Pak, punya iman. Tapi dengan cinta uang, karena begitu merasa ada desakan kebutuhan ekonomi, dalam hal ini cinta uang, cinta perak, masalahnya bukan cinta emas tadi, itu yang disebut kebutuhan, desakan kebutuhan ekonomi sehari, Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal. Yang menyimpang dengan iman Kristen kita. Itu sudah ditulis resmi. Dan itu menimbulkan kedukaan ujung-ujungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita disebut manusia Allah. Lanjutkan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran penting untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita, dari mulai saya dulu kuliah teologi, ya lulus teologi 2009 mulai diajak ikut ya sebagai asisten pendeta di tempat ini, kemudian akhirnya diangkat ya itu sebagai pembicara di tempat ini. Selalu ada masalah dengan bahasa Indonesia kita, khusus di Alkitab kita, khususnya masih bisa diperbaiki. Kalau bahasa Inggris itu jelas, yang disebut kebenaran itu ada dua. Bapak Ibu kalau ngomong I'm the way, the truth, the life. Akulah, ya yang disebut dalam teori kita, itu Yesus sering bilang the truth, aletheos, aletheia, alethenos. Aletheia itu kebenaran yang the truth. Ya, itu maksudnya kalau Anda informasi itu hoax atau benar. Nah itu kata benarnya itu the truth. Sedangkan bahasa Indonesia kita menyamakan kata yang dalam bahasa aslinya righteousness bahasa Inggris atau bahasa aslinya dikaiosune dalam bahasa Yunani atau sedekah bahasa Ibraninya, diterjemahkannya sering keadilan atau kebenaran juga sehingga membingungkan. Ya itu sebabnya kita sebagai anak-anak Allah harus belajar singkat sedikit ini memastikan maksudnya apa. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Teori manusia Allah lebih tinggi daripada manusia ikan. Itu Denny manusia ikan. Aquaman, manusia air. Kita lebih tinggi dari manusia ikan, manusia air lebih tinggi dari manusia laba-laba. Manusia laba-laba paling tinggi lompatnya cuman sebangunan tinggi. Tapi setelah itu manusia laba-laba nggak bisa terbang ke sorga. Yang bisa ke sorga cuma manusia Allah. Kita disebut godly man dalam bahasa Inggrisnya. Disebut manusia Allah. Ini adalah kitab suci Pak. Kalau Bapak Ibu itu nganggap ini salah, repot kita. Ini sudah kita percaya selama ini. Maka kita harus percaya kita manusia Allah. Manusia Allah suruh ngejarnya apa? Hati-hati kena umpan. Kalau Bapak Ibu ngejar sesuatu, Bapak Ibu maunya ke sini ke sana, pasti kenanya uang, kebutuhan sehari-hari, pengen kaya, itu pasti kenanya ke sana. Ya, semua ke sana. Multi level marketing cukup padat. Apalagi di era-era sekarang, di saat orang tidak punya pekerjaan tetap, bisa jadi multi level marketing akan mulai hidup lagi. Ya, karena itu wah tidak ada gaji Pak, tapi kita berdasarkan apa yang kita kerjakan. Nah, itu namanya pola ingin desakan ekonomi membuat kita bekerja keras. Itu disebut umpan. Semua manusia katanya. Ya, untuk hidup cukup saja, desakan ekonominya membuat mereka kerja keras. Itu namanya umpan. Kayak tikus pasti kena. Kalau orang butuh duit, pasti ke sana. Pasti ke sana, selalu kena umpan. Nah, jadi disebut bahkan dalam bahasa umpan api. Kalau ada api, di sini ada kasih sedikit ini aja, minyak. Ya, gas gitu ya. Gas yang buat korek api atau apa langsung bes, pasti nyamber.
Itu disebut umpan api, karena cepat sekali. Yang namanya manusia normal dunia, itu kalau sampai ada yang nawarin duit, langsung langsung lari. Kayak tikus kena langsung. Tadi yang disebut perangkap tadi, kena langsung. Udah disebut soalnya di kitab suci, disebut jerat, perangkap. Nah Bapak Ibu, kita harus kejar apa? Di sini bahasa Indonesianya, ulang lagi Pak, tapi engkau hai manusia Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Amin. Kejarlah aslinya kebenaran dalam bahasa aslinya. Kalau bahasa Inggrisnya righteousness. Sedangkan bahasa Yunaninya yang aslinya tulisannya dikaiosune. Kata dikaiosune itu artinya, kalau kita tadi pernah dengar kata Melkisedek? Ya, Anda buka. Ya kalau Anda lihat di Ibrani 7, Anda lihat ayat 2, Ibrani 7 ayat 2, itu diambil dari kitab Kejadian 14. Ya masalah Abraham ketemu sama Melkisedek. Diulang di Ibrani. Ibrani itu perjanjian baru. Ya, surat kepada orang-orang yang ngerti agama Ibrani. Orang-orang Ibrani. Disebut Ibrani kalau kita. Ya, silakan. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Amin. Masih ingat Melkisedek? Melek itu raja. Sedek itu sedekahan. Melek itu raja, sedek, tahu ya sedek, sedekah, itu namanya raja, disebut di bahasa Inggrisnya King of Righteousness. Ya, disebut raja kebenaran kalau bahasa Indonesia di sini. Ya, ini harus kita pahami, artinya orang-orang kata sedek, masih ingat ada orang-orang kalau belas kasihan sama orang disebutnya apa? Sedekah. Melkisedek adalah yang memberi karena kasih. Rajanya itu adalah Melkisedek. Itu poinnya. Dan disebut juga ujung-ujungnya Raja Salem. Salem, Shalom, artinya damai sejahtera yang tadi kita bicara. Itu sebabnya kalau Anda ngomongin Shalom, anak-anak Allah disebut peacemaker. Disebut pemberi yang membawakan damai sejahtera di mana-mana. Kalau Anda ngomong Santa Claus, Sinterklas bahasa kita Indonesia. Ya, Santa Claus itu kemana-mana bawa hadiah, memberkati di mana-mana. Ya itu teorinya, ya saya sering lihat, ya Pak Gembala kita selalu rajin memberkati. Ya kasih, ya mohon maaf ya, itu benar-benar ready, bukan duitnya di mana, enggak, ready terus. Kan itu adalah poin rajin memberi. Ya bukan rajin minta, makanya bahasanya jangan minta-minta tapi memberi. Nah kalau teorinya ini nyambung semua. Karena yang namanya kebenaran, righteousness itu nyambung dengan Raja Salem, Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Sama Raja kebenaran, ujung-ujungnya Raja Damai Sejahtera. Maka kalau Anda ngerti teori anak Allah, tapi tidak disambung dengan teori kebenaran atau sedekah, rajin bersedekah, pasti salah, pasti. Yuk kita lihat lagi, Matius Matius 5 tadi ayat 9, coba Anda lihat baik-baik karena waktunya sudah semakin mepet. Yuk kita perhatikan. Matius 5 ayat 9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ingat, tadi diberkatilah, penuh berkatlah. Kita nggak nyari kekayaan, tapi selalu memberi damai sejahtera. Artinya penuh berkat. Orang-orang Kristen jangan pingin kaya, tapi silakan kaya. Itu dua hal yang beda. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, terima. Tapi jangan pengen. Pengen tuh ngerugi. Pengen kaya kan kayak kena umpan gitu loh. Pengen nggak nih? Pas dibingin-bingin, pas kena, kena. Johnny kayak tadi. Gitu kan? Ya silakan dicek. Keren banget, asli. Ya Anda bisa coba. Nah yang namanya teori kena umpan, yang ngumpanin tuh siapa? Siapa sih yang jahatin kita? Nah kalau anak-anak Allah ada musuhnya nggak? Ya pasti anak-anak iblis. Itu saingan kita. Ya, ada Allah, ada iblis. Ini saingan ini. Ya, Anda di tengah-tengah. Iya, tinggal anak-anak Allah atau anak iblis. Itu atau orang biasa di tengah-tengah. Bukan anak iblis, bukan anak Allah, tapi di tengah-tengah. Nah, anak-anak Allah punya ciri, tadi saya udah bilang, raja damai sejahtera, raja kebenaran. Sambungannya pasti ada. Yuk kita lihat lagi tadi. Yang berbahagialah, penuh berkatlah, yang diberkatilah atau penuh berkatlah, yang menjadi pembawa damai sejahtera. Yang memberi damai sejahtera. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 9, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh sebab apa? Righteousness, kalau bahasa Inggrisnya. Aslinya, dikaiosune. Orang-orang yang terbeban,
karena pengen memberkati sesama. Itu aslinya. Orang-orang yang teraniaya, hatinya penuh dengan belas kasihan, tapi bingung memberkati orang. Itu sudah disebut orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Orang-orang benar itu dekat sekali dengan teori keanak-alahan. Ya, yang disebut kaum sadik. Sadik itu orangnya. Tindakannya sedekahan. Ya, ingat teori ini. Sehingga kalau ngomongin anak Allah, pasti ngomong sedekahan. Langsung ngomong sadik. Sedekahan, sedek bahasanya. Pernah tahu Melkisedek, Sidkenu juga dari sana. Ya, kalau dan lain-lain kata-kata lain, itu harus Anda pegang. Karena ujung-ujungnya, silakan ayat 10 lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Nanti kerajaan sorga datangnya untuk anak-anak Allah. Lihat doa Bapa kami. Bapa kami masih ingat Pak tempatnya? Ini kan Matius 5, satu pasal berikutnya, Matius 6. Bacakan Pak ayatnya. Matius 6 ayat 9. Sama ya, tadi Matius 5 ayat 9. Sekarang kita lihat Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Oh, anak-anak Allah. Anak-anak Allah doanya Bapa kami yang di sorga, udah jelas. Karena kita menganut paham, kita anak Allah beneran. Ya, jadi jangan sampai Anda lupa, Anda tuh anak Allah. Yuk kita buka lagi Matius 23, ini Matius semua sebentar. Matius 23 ayat 9. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Dia yang di sorga itu satu-satunya Bapamu. Kalau Anda benar-benar percaya Anda anak Allah, itu aslinya kata Yesus. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus suruhnya begini ya kita terima. Ya artinya Anda harus percaya benar. Ya bahwa Bapamu itu beneran Allah. Itu perintah Yesus. Maka kembali ke Matius 6, doa Bapa kami ayat 9. Doanya begini ya kepada Bapamu yang di sorga. Doanya begini, silakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Ujung-ujungnya kita akan belajar doa Bapa kami pasti panjang. Ya, saya cuma minta pendek dikit saja. Bapa kami yang di sorga, ya silakan ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Amin. Ya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu untuk anak-anak Allah. Bapak Ibu. Karena ini doa Bapak kami. Ini bukan doanya untuk semua orang. Ini bukan doa umum. Ini doa Bapak kami yang di sorga. Artinya yang boleh doa adalah anak-anak Allah. Itu harus clear. Jangan ini doa Bapak kami itu doa semua orang. No, doanya anak-anak Allah. Anak Allah doanya datanglah kerajaanmu. Apakah anak-anak Allah itu harus orang benar? Anda bisa bandingkan. Ya, kalau Anda buka sekarang dalam Matius sama, Matius 13, lihat ayatnya ke-43. Ini pengertian atau arti langsung yang Yesus sampaikan mengenai soal lalang dan seterusnya. Silakan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Bapa mereka kita adalah Allah. Yesus bilang, ya di ayatnya ke-43, pada saat itulah mereka kan orang-orang apa? Orang-orang benar. Akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita anak Allah, nungguin datangnya kerajaan Allah di dunia. Waktu Yesus datang, kita semua diangkat sebagai raja-raja bersama Yesus kita. Nah, pada saat itu hanya orang benar yang akan dibangkitkan. Hanya orang benar. Ini beneran. Anak-anak Allah itu harus orang-orang benar. Mari kita lihat, karena teori kebangkitan orang benar, kita bisa lihat di Lukas 13, lihat ayatnya ke-14. Karena Lukas 14 ayat 13 dulu. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini sedekahan atau pesta? Kalau begini bunyinya Bapak Ibu. Ini sedekahan Pak. Masa ada kasih makan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat. Wah, ini kapan angpaunya penuh? Ini isinya berapaan ini kalau ada angpau? Kan begitu bahasanya kalau kita nyari kaya. Kalau kita ngundang kawinan atau undang acara apapun, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat. Terusin. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Orang-orang apa? Benar, righteous bahasa Inggrisnya selalu. Sadik bahasa Ibraninya, dikaios bahasa Yunaninya. Enggak mungkin salah. Tapi orang kita, orang-orang benar.
orang-orang benar atau benar-benar orang, Pak? Nah kan bingung, karena bahasa Indonesia tidak bisa clear. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah sama di sini? Tidak sama-sama sekali. Kita lagi bicara kebenaran yang Melkisedek. Meleksedek tadi yang disebut orang-orang yang bersedekah. Makanya Yesus langsung bilang, orang-orang benar nanti akan dibangkitkan pada hari kebangkitan itu. Orang-orang benar jelas ngomongin sedekahan. Lukas 14 ayat 13 dan 14 ini. Yuk terakhir kita lihat Matius 25. Dalam Matius 25 ngomongin akhir zaman ayatnya ke-31, yuk kita cepat sekali. Ya, itu ada ngomongin domba, kambing, ya kita perlu belajar, ya tapi cepat saja. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Dalam Matius 25 di ayatnya 31 tersebut, Matius 25 ayat 31 tersebut, yuk kita lihat sedikit ayatnya. Nanti Allah kita, yang kita percaya namanya Yesus disebut anak manusia. Ingat ya, teori anak manusia itu secara teologis, karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan kita disebut anak-anak Allah, karena kita manusia yang mau jadi kayak Allah. Loh, karena kita anaknya Allah, maka disebut anak-anak Allah. Sedangkan Yesus malah disebut anak manusia secara teologis, karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Dia tetap Allah, tapi dia juga bisa manusia di saat di bumi. Ya, maka waktu dia nanti datang kelak dalam kemuliaannya, yuk kita perhatikan kalau ngomong kerajaan Allah, begini bunyinya. 3, 2. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yang lebih utama adalah domba. Yang sebelah kiri artinya tidak seutama domba, berarti kambing. Beda nggak kambing sama domba? Mirip bagi kita yang bukan gembala. Yang cuman makan, oh ini daging apa nih, kayaknya daging domba apa kambing mirip-mirip gitu kan. Tapi pemeliharanya tahu, yang paling gampang adalah domba itu tidak sama sekali, karena apa? Kromosomnya aja beda jumlahnya. Kromosom, genetiknya saja sudah beda sekali. Ya, yang 154, 160. Yang mana yang lebih banyak? Yang kambing. Kambing itu kayak kebanyakan. Kromosomnya ada kelebihan daripada domba. Bukan salah Pak, memang begitu Pak, ya udah. Kambing adalah orang-orang yang berbeda sifatnya dengan domba dalam poin 1. Domba itu apa kelebihannya? Domba itu bulunya Pak, itu rata-rata pasti kriwil, selalu kriwil. Kriwil itu artinya bisa dicukur dan jadi wool. Wool yang Anda pakai untuk menutupi keteranjangan kita, menutup pendinginan dan seterusnya. Itu wool. Sementara bahan terbaik dan termahal sementara masih wool. Selain satin dan linen dan lain-lain. Tapi wool itu mahal sekali. Masih mahal selain sutra pasti ya. Tapi wool itu alamiah, nggak usah nunggu dari ulet-ulet gitu kan, kayak sutra. Wool. Nah, wool itu dari domba, bukan dari kambing. Kalau Anda potong itu cukur bulunya kambing, Anda bisa kena alergi. Kan gitu kan? Siapa yang mau pakai Pak? Ya udah. Yang namanya bulu kambing tidak memberkati. Kalau kulitnya masih bisa. Kalau ngomongin domba, bulunya domba sudah bisa memberkati orang banyak. Kemudian domba jelas nurut. Kan Tuhan kan bilang kan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka mengikut aku. Domba itu nurut. Domba itu nurut sekali dalam, ya kita nanti bahasnya waktu yang terhabis, Yohanes 10 dan seterusnya ya. Tapi domba itu mendengarkan, domba itu tenang. Kambing itu nggak bisa tenang, kambing harus diikat secara teori. Karena dia pasti akan lepas jalan-jalan, domba hanya makan yang di bawah, yaitu rumput. Dia tidak makan semua yang hijau. Sedangkan kambing, semua yang hijau dia makan semua. Mau atas, bawah, tetangga, semua diambil semua. Itulah kambing. Ya, kambing selalu ekornya naik ke atas, domba selalu ekornya turun ke bawah. Domba itu menunjukkan, ekor itu menunjukkan semangat kedagingan, keduniawian. Ekor itu ngomongin semangat kehewanan. Selalu naik kalau kambing. Kalau Anda lihat kambing ekornya turun, itu bukan kambing, itu kambing-kambingan. Domba harus ekornya turun. Kalau ada domba ngakunya tapi naik ekornya, ini domba kedagingan. Yang ngakunya domba Yesus tapi penuh dengan kedagingan. Tidak cocok. Domba pasti beda sama kambing dalam banyak sekali hal, banyak sekali. Ini ya contohnya. Itu tanduknya yang namanya kambing selalu tajam ke depan, siap untuk nabrak siapapun. Bisa jadi senjata. Sedangkan domba itu meliuk, tidak bisa untuk nusuk orang lain. Seakan mengarah ke dirinya sendiri. Maka domba itu nggak bisa nusuk itu kambingnya, tanduknya nggak bisa. Ya, intinya domba dan kambing itu beda dari sifat, sikap, semua genetik beda semua. Anda ngaku anak Allah? Hati-hati. Yuk kita lihat lagi. Yuk lanjut, ayatnya 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Domba dapat kerajaan Allah. Yang di sebelah kanan Allah katanya, di sebelah kanan gembala dapat harta sorgawi. Kerajaan Bapamu. Ya, terima kerajaan Bapa, anak Allah pasti. Diberkati, ingat, diberkatilah gitu tadi dapat. Ya, Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. orang asing itu definisinya adalah orang-orang minoritas dalam segala kehidupan Anda bermasyarakat. Orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang sedikit temannya, konconya, orang-orang yang sedikit rasnya, sukunya, itu disebut orang-orang asing dalam teori rohani kita. Nah, orang-orang itu, kata Yesus, kalau Anda berkati mereka, ya itu benar-benar anak Allah. Disebut kerajaan Bapa nanti Anda dapat. Ya, terus mereka nanya, ayatnya ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya. Orang-orang apa? Orang-orang benar. Righteous. Di Kaios bahasa Yunani, sadik orang Ibrani bilangnya. Orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, kapan kami lihat engkau lapar, kapan kami sedekah untuk engkau ya? Tapi Tuhan Yesus bilang apa di ayat 40? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Paling hina, paling rendah. Kalau Anda berkati, itu Anda lakukan untuk aku, kata Yesus. Itu disebut perbuatan orang nyata, orang benar. Disebut kaum sedekahan. Itu yang Yesus bilang. Nah, maka dapat semuanya. Oh, berarti orang benar, anak Allah itu sedekahan. Oh, pasti. Tapi Anda lihat ayat berikutnya. Kepada yang sebelah kirinya. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Hai kambing-kambing, gitu maksudnya kan? Enyahlah. enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Terkutuk, bukan penuh berkat. Terkutuk, apa? Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Rupanya anak-anak iblis. Malaikat-malaikat iblis. Pengikut-pengikut iblis. Yaitu orang-orang yang Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Loh, kita semua begitu nggak? Kalau ada orang lapar, Anda kasih makan nggak? Enggak. Anda pikir, loh emang lu siapanya gua? Kenapa gua mesti kasih makan? Ya, terus dijawab. Yesus terusin, waktu aku haus, kamu nggak ngasih aku minum. Loh, salahnya apa Pak? Saya kan nggak bikin Anda haus, saya nggak bikin Anda lapar, saya nggak pernah nyusahin Anda. Nggak cukup. Tuhan minta Anda sedekahan. Sedekah itu bukan soal Anda yang salah, sehingga Anda balas budi, kasihan dia karena lu yang nyebabin dia miskin. Bukan. Pokoknya dia susah, Anda berkati. Itu alasannya nggak ada. Karena namanya belas kasihan atau sadik. Orang-orang bersedekah. Lanjut, ayat 45 langsung karena ditanya, kapan kami lihat engkau lapar? Dijawab, Yesus 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu tidak memberkati orang yang sedang butuh berkat tidak benar. Disebutnya oleh Yesus, kamu bisa kena hukuman. Karena kamu tidak memberkati orang-orang yang membutuhkan di saat sekarang. Dengan kalimat tegas lanjutannya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, udah jelas. Orang-orang yang tidak peduli sesamanya yang membutuhkan akan masuk dalam siksaan yang kekal. Disebut anak iblis. Tetapi orang-orang benar, kaum sadik. Anda ngaku doa apa-apa, kami rajin sekali. Tapi Anda tidak peduli orang lain. Doamu Tuhan supaya lindungi keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang yang memberkati hidup kami. Tapi Anda tidak lupa memberkati orang-orang di tempat lain yang membutuhkan berkat-Mu. Anda belum tentu punya uang, tapi Anda bisa mendoakan. Anda belum tentu mendoakan orang, Pak. Anda mendoakan keluargamu itu jago. Mendoakan orang yang tidak Anda kenal. Satu, itu sulit. Mendoakan orang yang jahatin Anda, lebih sulit lagi. Orang yang paling hina termasuk orang-orang yang jahatin Anda. Kalau Anda mampu doain, tapi jangan doain supaya mereka cepat mati. Doain supaya mereka bertobat. Itu Anda akan dapat balasannya waktu Yesus datang. Nah, Bapak Ibu terakhir, kita buka 1 Yohanes 3. Lihat ayatnya yang terkenal, ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4, harus cepat sekali selesai. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 yang terkenal sebagai teori hukum dosa. Dosa itu artinya melawan hukum Allah. Apa dosa pertama? Adam. Adam itu ngapain? Disuruh nggak boleh makan buah pengetahuan, dia makan. Itu disebut melanggar maunya Allah. Disebut dosa pertama. Apapun yang melanggar maunya Allah disebut dosa. Itu harus Anda tahu. Jangan ngarang-ngarang dengan bilang, dosa lo. Dosanya apa? Allah maunya anak ini. Yuk kita lihat ayatnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu belajar teorinya dari awal. Ya, tolong basic dulu supaya jangan lompat, takutnya jatuh, sakit.
Ya, lihat ayat 4 ini, dosa nggak boleh. Anda lihat ayat 5, Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. di dalam Yesus tidak dosa. Oleh sebab itu kalau Anda terus berbuat dosa nggak boleh. Ayat 6, Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. yang namanya teori dosa berarti melawan hukum Allah. Itu yang ingat baik-baik. Jangan sembarangan dosa-dosa itu arti melanggar hukum Allah. Dan itu Tuhan mau kita hidup kudus. Kudus itu teorinya dipisahkan ya dari yang lain dan kita mengikuti maunya Allah. Itu kudus. Nah, teorinya setelah ngomong kekudusan, langsung ayat 7 ini disebut teori kebenaran atau righteousness. Silakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang namanya benar artinya berbuat kebenaran sedekah, itu disebut teori anak-anak Allah, anak-anakku jangan sesat. Karena banyak orang ngomong kekudusan tapi tidak menjadi berkat bagi sesama. Tetap bisa sesat katanya. Yohanes ngasih tahu itu artinya sesat juga karena Anda tidak jadi berkat buat orang lain. Di ayatnya tadi ke-7. Ya, iblis itu tidak berbuat kebenaran. Ya, lihat ayatnya sekarang ayatnya ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Anda ngaku anak Allah, tapi please introspeksi, pikirin. Karena kita bisa bertobat. Bertobat itu artinya selama kita masih ada nafas, kita masih bisa. Ya kalau udah mati nggak bisa. Ya kalau Bapak Ibu anak-anak Allah ngakunya. Tapi domba ngakunya. Ngaku anak Allah, malaikat Allah, dan seterusnya. Tapi kalau Anda tidak berbuat kebenaran, katanya anak-anak iblis. Dengan penjelasan cukup banyak setelah itu. Nah, karena waktunya habis, Bapak Ibu, tolong pegang baik-baik dulu yang simple, yang paling basic. Kekudusan dan kebenaran dua-duanya super penting untuk bisa masuk kerajaan Allah. Ya, tapi Tuhan ngomongin soal upah, itu ada hubungan dengan kebenaran terus. Atau kita punya sedekah. Apapun yang kita lakukan, karena Tuhan Yesus, Tuhan akan balas semuanya. Anda doain orang-orangnya nggak tahu kok Anda doain. Itu Anda sudah akan dibalas oleh Tuhan. Semua apa yang Anda lakukan, Tuhan balas. Yang dibalas itu bukan kekudusanmu, karena kekudusan itu Anda tidak lakukan. Anda menerima. Yang namanya kekudusan itu Anda terima, karena Tuhan Yesus yang menguduskan Anda. Sedangkan kebenaran adalah perbuatan karena Roh Allah yang membuat Anda kuasa karunia untuk membuat Anda mampu berbuat kasih kepada sesama. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kita doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas kasih karuniamu, atas kesempatanmu, sehingga semua jemaatmu, semua hamba-hambamu, anak-anakmu di seluruh dunia, hamba-hambamu di seluruh dunia, bisa percaya bahwa mereka ternyata benar anak Allah, bukan karena jas pelayanan mereka, bukan karena mereka adalah keluarga, orang terpandang secara rohani, namun karena ternyata mereka sangat peduli sesama, percaya Yesus, bisa mengasihi karena kasih karunia, bukan karena kekuatan, kehebatan, kasih mereka sendiri, namun karena Tuhan ubahkan hati mereka, sehingga mereka bisa penuh peduli kepada sesama, maka mereka telah berbuat kebenaran hari demi hari ini. Namun biarlah Tuhan, kami hidup bukan untuk masa lalu kami, namun kami percaya kami bisa diubahkan hari ini sampai selamanya, karena kami tidak tahu kapan kami harus menghadap Engkau atau Engkau datang ke dunia ini. Maka biarlah dalam segala keseharian, jam-jam kami, juga menit-menit kami, biarlah kami peduli orang lain. Mau menjadi berkat bagi sesama kami yang lebih hina, bahkan yang paling hina. Orang-orang yang jahat yang dijauhkan orang, orang-orang yang harus kami doakan, orang-orang yang di penjara, orang-orang yang di tempat sakit, orang-orang yang miskin dan lemah, orang-orang yang paling hina. Kalau kami percaya Tuhan, kami ingin menjadi berkat nyata bagi mereka, baik dalam harta maupun juga dalam doa. Semua itu tidak akan sia-sia. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hambamu di seluruh dunia saat ini. Orang-orang yang berdoa terus kepadamu Tuhan, biarlah mereka Kau lengkapi, Kau perlengkapi dengan kekuatan ajaib untuk mendoakan orang lain. Seperti Bapa kami Abraham, yang disebut Bapa orang benar, Bapa orang sadik, karena selalu mendoakan bahkan orang-orang jahat sekalipun supaya mereka bertobat dan selamat, yaitu mendoakan Sodom dan Gomora sekalipun.